Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Atika Riasari selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perusahaan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami dan analisis PT Unilever yang saya sendiri, Melin Hilda Triadi, selaku moderator, dan ada 3 teman saya yang lainnya. Yang pertama yaitu Enjoy Pratama, yang kedua ada Sinta Masyitoh, dan yang ketiga Via Husnaini Sa'diah. Adapun makalah yang kami bahas yaitu mengenai mengelola informasi dan teknologi. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan untuk pemateri pertama menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enjoy Gatama dari kelompok 6, ingin menjelaskan tentang pengertian sistem informasi dan teknologi. Sistem informasi tidak harus melibatkan komputer. Sistem informasi yang menggunakan komputer disebut sistem informasi berbasis komputer. Menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasi untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Untuk sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk yang lebih sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data kerangka kerja yang mengkoordinasi sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah masukan menjadi keluaran guna mencapai sasaran perusahaan. Sistem informasi mencakup sejumlah komponen. Ada suatu yang diproses dan dimaksud untuk mencapai suatu tujuan. Teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, dan memanipulasi untuk menampilkan data. Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yakni perangkat keras hardware dan perangkat lunak yaitu software. Yang selanjutnya adalah konsep dasar informasi dan teknologi. Data secara konseptual, data dapat dideskripsikan tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang dapat mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Data dapat berupa nilai yang terformat dalam teks, cerita, audio, atau video. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagian penerimanya dan manfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Jadi hal yang terpenting untuk membedakan informasi dengan data, informasi itu mempunyai kandungan makna, data tidak. Pengertian makna di sini merupakan hal yang sangat penting karena berdasarkan maknalah si penerima dapat memahami informasi tersebut dan secara lebih jauh dapat menggunakannya untuk menarik suatu kesimpulan atau bahkan mengambil keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Husnaini Sa'diah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang komponen dalam sistem informasi dan teknologi. Sistem informasi adalah sekelompok alat yang saling berhubungan di beberapa lokasi berbeda yang dapat bertukar informasi. Nah, yang pertama ada perangkat keras. Di dalam perangkat keras ada beberapa komponen, antara lain adalah alat input. Alat input adalah bagian dari sistem komputer yang memasukkan data ke dalam komputer. Kemudian CPU adalah bagian dari sistem komputer yang memproses data secara aktual. Kemudian memori utama, yakni bagian dari CPU komputer yang menjadi rumah memori dari program yang diperlukan komputer agar dapat beroperasi. Kemudian ada alat output. Alat output adalah bagian dari sistem komputer yang menghasilkan hasil baik secara visual maupun dalam bentuk cetak. Alat output memiliki beberapa komponen, yaitu
perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program yang memberikan perintah yang harus dilakukan komputer. Jenis program perangkat lunak yakni program sistem perangkat lunak yang memberitahukan komputer mengenai sumber daya apa yang digunakan dan bagaimana menggunakannya. Program aplikasi perangkat lunak seperti Word for Windows yang mengelola data sesuai dengan kebutuhan khusus pengguna, dan Graphic User Interface adalah perangkat lunak yang menyediakan tampilan visual yang membantu penggunanya memilih aplikasi. Kemudian ada pengendalian. Pengendalian memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan prosedur. Prosedur ini mencakup panduan untuk pengoperasian sistem, tanggung jawab orang yang terlibat di dalamnya, dan rencana untuk mengatasi kegagalan sistem. Kemudian, database dan program aplikasi. Database adalah kumpulan data yang berkaitan secara terpusat dan terorganisasi. Di dalam komputer, seringkali data angka, kata, dan kalimat yang disimpan dalam kumpulan yang berkaitan seperti file, record, dan file. Adapun program aplikasi, sebagian besar pengguna komputer tidak menulis program, melainkan menggunakan program aplikasi di setiap aplikasi yang berbeda seperti analisis keuangan, pengelolaan kata, atau web browsing. Adapun jenis aplikasi program sebagai berikut. Yang pertama ada pengelolaan kata, kemudian kertas kerja, kemudian manajemen database, kemudian grafik. Yang selanjutnya ada informasi dan manajemen. Yang pertama, peranan informasi dalam pekerjaan manajemen. Manajemen sebagai proses informasi. Manajer harus memutuskan apa yang akan dilakukan atas data dan informasi yang diterima, sebagaimana data dan informasi disimpan agar bisa dipakai nanti, dan bagaimana dikombinasikan untuk membentuk informasi baru. Selanjutnya, bagaimana data dan informasi langsung digunakan dan diserahkan ke orang lain, dan sebagian lagi dibuang. Kemudian ada karakteristik informasi dan yang bermanfaat. Yang pertama ada informasi yang akurat, kemudian informasi yang tepat waktu, informasi yang lengkap, informasi yang relevan. Sekian, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama, penentuan kebutuhan memproses informasi organisasi. Kebutuhan akan proses informasi organisasi dipengaruhi oleh grup pemakai dan kebutuhan sistemnya. Oleh karena itu, faktor-faktor menjeril khusus seperti area dan level organisasi. Lalu yang kedua, sistem penting menurut level. Sistem menurut level dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem pemproses transaksi. Lalu yang kedua, sistem informasi manajemen. Lalu yang ketiga, sistem pendukung keputusan. Lalu ada sistem pendukung eksekutif dan intelijen buatan. Lalu selanjutnya adalah internet. Internet, jaringan yang berukuran raksasa yang terdiri dari jaringan-jaringan yang melayani jutaan komputer dan menawarkan informasi mengenai bisnis, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan, serta menyediakan arus komunikasi di antara lebih dari 170 jaringan terpisah di seluruh dunia. Lalu selanjutnya adalah mengelola sistem informasi. Dalam mengelola sistem informasi terdapat
Yang pertama, menciptakan sistem informasi, lalu yang kedua, mengintegrasikan sistem informasi, lalu yang kedua, menggunakan sistem informasi, lalu yang keempat, mengelola keamanan informasi, dan yang kelima, memahami keterbatasan sistem informasi. Yaitu mengenai dampak sistem informasi terhadap organisasi. Yang pertama, organisasi yang lebih ramping. Kemudian yang kedua, operasi yang meningkat. 3, kolaborasi yang lebih baik. 4, tempat kerja yang lebih fleksibel. Dan 5, proses-proses manajemen yang lebih baik. Yang keenam, perubahan perilaku karyawan. Sekian materi presentasi yang kami sampaikan. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.